Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini masih tetap semangat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan aktivitas kita di setiap pagi hari ini, yaitu belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap semua ya nak? Yuk langsung saja kita buka pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk kita mengangkat kedua tangan dan niatkan hari ini untuk belajar dan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana di minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian harian pelajaran PAI yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kembali ya nak. Hari ini kita kembali dalam belajar pendidikan agama Islam di KD 3.14 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam, yang dimana Bu Laili berharap setelah Soli dan Solihah belajar kisah keteladanan Nabi Idris ini, Soli dan Solihah dapat memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di kota Mesir. Nama aslinya Nabi Idris adalah Khanuk. Guru utamanya adalah Nabi Sis alaihi salam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya yang sangat besar. Nabi Idris, nabi yang sangat cerdas. Beliaulah manusia yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang itu liar. Setelah menjinakannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangannya atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar
karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dan berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Nabi Idris alaihissalam selalu melafalkan tasbih. Hal itu menunjukkan ketaatan Nabi Idris kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan keesaan Allah. Nabi Idris alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah menyembah Allah. Dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam berkeliling dari satu negeri ke negeri lainnya. Di setiap negeri yang disinggahi, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan pengetahuan yang dikuasai kepada kaumnya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah berputus asa. Nabi Idris sangat khusyuk dalam beribadah. Hal itu membuat para malaikat ingin berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Idris diizinkan untuk mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia, yakni di surga. Baiklah, soli dan solihah, itulah tadi kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihissalam. Banyak perilaku baik dan terpuji yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Adapun contoh keteladanan Nabi Idris alaihissalam yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu semangat dan tidak pernah berputus asa. Yang ketiga, pandai dan punya banyak pengetahuan. Dan yang keempat, mau mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. Soli dan solihah, itulah keteladanan dari kisah Nabi Idris alaihissalam yang Bu Laili berharap soli dan solihah dan kita semua dapat menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yang pertama yaitu Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Kedua, selalu semangat dan tidak pernah berputus asa. Dan yang ketiga, pandai dan punya banyak pengetahuan sehingga malaikat mencintai Nabi Idris yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa waktu telah berlalu. Sebelum Bu Laili tutup, seperti biasa Bu Laili tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan soli dan solihah supaya menjaga sholat 5 waktunya,
murojaah, serta membaca Al-Quran dan membantu ayah bunda di rumah. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.